Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay, class. Yesterday we study about descriptive material, and yesterday I say if now we will study about advertisement. Before we gonna discuss this material, please we pray together. Finish. Oke, kelas, what is advertisement? Apa kalian sudah membaca di rumah sebelum kita belajar pagi hari ini? Karena minggu kemarin saya sudah kasih tahu kalian loh, kalau sekarang kita belajar tentang advertisement. Jadi meaning dari advertisement itu adalah information about product or service, dimana itu berupa iklan, dan saya rasa kalian sudah sangat sering melihat iklan, mungkin di televisi atau di brosur atau di majalah, koran, or radio. Jadinya mungkin gak asing lagi ya, apalagi sekarang mungkin banyak iklan-iklan minuman karena sedang bulan puasa, mungkin iklan maja dan sebagainya. Oke, tujuan dari iklan ini, purpose from iklan ini sendiri yaitu untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Di sini ada berupa spoke, written, and audio visual, di mana spoke itu melalui bicara yaitu radio, dan written itu misalnya brosur, magazine, or majalah, atau mungkin newspaper berupa koran, dan audio visual itu biasanya di televisi dan di internet. Di sini good advertisement ini tidak hanya sekedar menawarkan barang saja berupa minuman atau jasa, tapi ada juga yang namanya job vacancy. Kita pelajari satu persatu ya. Jadinya yang pertama itu ada yang namanya good advertisement, di mana good advertisement ini contohnya itu mempromosikan makanan, minuman, pakaian, dan celana, merek sepatu, dan lain-lain. Dan yang kedua, service advertisement, di mana berupa menawarkan berupa jasa, misalnya iklan salon atau iklan bengkel. Yang mungkin banyak juga di Lombok saat ini adalah iklan tour and travel. And then third, ada namanya job vacancy, di mana iklan ini mengiklankan suatu lowongan kerja atau memberitahukan berupa ajakan untuk lowongan kerja. Dan bisa juga berupa iklan turnamen, misalnya ada turnamen Mobile Legends ataupun mungkin turnamen basket dan sebagainya yang berupa turnamen. Dan di sini, dan yang kita harus perhatikan dari iklan ini memiliki, harus ada ciri karakteristik tersendiri. Yang pertama, dalam iklan itu harus terdapat nama produk atau misalnya brand ya, sama nama atau brand itu, name or brand produk, yang mungkin dari contoh good advertisement sendiri, mungkin dari makanan, mungkin bisa berupa Oreo, mungkin dari minuman, marjan, seperti saya bilang tadi. Dan service advertisement itu pasti harus ada name-nya, misalnya Salon Santika, atau misalnya bengkel Krida, dan mungkin Tour and Travel Lombok info terbaru, Husni Service Travel, dan sebagainya, mungkin yang akan dipromosikan atau yang akan diiklankan. Dan yang kedua, harus terdapat tulisan yang menarik, tulisan-tulisan menarik yang berupa kalimat-kalimat provokasi, kalimat-kalimat yang menggiurkan dan membawa pembaca untuk ingin membeli atau mencoba suatu produk tersebut. Dan yang ketiga juga harus ada gambar yang menarik yang berupa selling point, karena nggak mungkin kalau orang mempromosikan suatu barang itu harus mentah ini dia,
pasti ada yang akan dilebihkan ya, namanya juga penjual yang ingin menjual suatu barangnya, mungkin ada yang ingin ada tulisan-tulisan gambar-gambar yang menarik, yang sengaja dibuat menarik untuk kita, misalnya sama saja seperti di sponsor minuman, pasti itu misalnya pasti dia tuh lagi minum di bawah terik matahari, dimana kita yang melihatnya juga ikut merasakan haus, dan misalnya ada dilebih-lebihkan, maksudnya enggak dilebih-lebihkan, maksudnya dijelaskan ada varian rasa strawberry, coklat, dan mungkin kita tertarik untuk mencobanya begitu. Dan yang perlu kita perhatikan dalam iklan itu yang sering muncul di dalam soal, dan biasanya saya juga membuat soal yang seperti itu, yang kita harus perhatikan yaitu makna iklan. Iklan itu mempromosikan tentang apa? Itu mempromosikan, dan maksudnya tujuannya itu apa, itu iklan apa yang harus kalian lihat, dan ini sering membuat terkecoh, jadinya kalian harus berhati-hati dalam hal ini. Yang kedua yang kalian perlu perhatikan dalam advertisement itu adalah informasi iklan, dimana informasi iklan ini biasanya additional information ya, tambahan informasi yang berupa misalnya yang menjadi keunggulan produk tersebut atau service tersebut, jasa tersebut, dan biasanya bisa tentang day, date, time, and address, biasanya ada ya. Saya punya contohnya, karena kita tidak menggunakan LCD proyektor, di sini tidak ada LCD proyektor, jadinya saya juga tidak sempat keluar untuk memprint gambar. Saya cuma menggambar dengan tangan saya sendiri. Di sini ada contohnya, mungkin bisa dilihat ya. Ini namanya ini Awas Plus Bakery. Ini kayak apa ya, kayak misalnya name of produknya ya, terus Mataram Erlangga, ini berupa addressnya ya, additional information ya, additional information, and open 10 AM until 11 PM. Terus ini artinya ini date-nya ya, oh enggak ini sorry ini artinya waktunya, time. Terus ada di sini Juni 1 until 6 2020, ini berupa date-nya ya. Terus ada address-nya, jadinya lengkap di sini, information additionalnya gitu. Biasanya di sini tuh ada gambar, tapi saya tidak bisa menggambar ya, tidak terlalu bisa, jadinya takut berantakan, jadinya saya gambar yang simple ini. Biasanya kalau dalam iklan tuh pasti harus ada sesuatu yang menarik, yang interest gitu. Dan yang kedua ini saya punya brosur turnamen badminton. Di sini ada apa namanya, day-nya Saturday, terus January, terus ada jamnya, time-nya, ada lokasinya, dan ada karakteristiknya yang berupa apa aja sih. Ada pemain single, man and woman single, man and woman double, and mixed double. Dan di sini ada cara untuk for registration. Oh ya, saya lupa, dalam informasi iklan itu ada yang namanya how to get. Ini contohnya, for registration bisa ditelepon. Nah, banyak contoh seperti itu, misalnya di dalam brosur tour and travel juga biasanya begitu kan. Untuk memesan bisa langsung ke travel ini yang mungkin di jalan ini, lalu juga bisa mengirimkan email, mungkin pasti dituliskan emailnya, atau mungkin menghubungi Instagram atau Facebooknya pasti ditulis ya. Nah, begitu penjelasan dari saya kurang lebihnya. Untuk sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Saya berikan kalian waktu untuk bertanya. Bagi yang mau bertanya, mungkin ada yang membingungkan dari penjelasan saya, atau mungkin ada yang nyangkut-nyangkut di otak kalian, rasa-rasa ingin tahu atau apa, silahkan. Jika tidak ada, baiklah, saya akan memberikan kalian kesempatan kepada teman bangku kalian untuk berdiskusi satu sama lain, berdua, saling tukar informasi apa saja yang kalian ketahui tentang advertisement. Saya kasih waktu 10 menit ya.
Oke, sudah. Dan sekarang saya akan memberikan kalian soal. Soalnya itu kalian tulis ya, saya bacakan soalnya. Pertama ya, tapi nanti saya akan bagikan kalian gambar ya. Soalnya saya di sini memiliki menginstruksi untuk tentang iklan. Jadi nanti saya akan bagikan kalian satu-satu semua gambar. Di sana ada gambar. Nah, soalnya itu ya. Yang pertama, satu gambar iklan pertama itu memiliki makna apa? Apa makna iklan dari gambar pertama? Itu soal nomor 1. Yang kedua, silahkan buat iklan apa saja yang kalian ingin buat yang bisa jadi berasal dari good advertisement atau service advertisement atau job vacancy. Pilih satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan yang soal ketiga, apa saja sih ciri-ciri karakteristik dalam advertisement itu? Dan yang keempat, saya akan memberikan kalian gambar. Di sana kalian tinggal menulis yang mana yang merupakan additional information atau informasi dalam iklan. Dan yang kelima, ketika kalian menjadi suatu produktor yang memproduksi suatu barang dan ingin mengiklankan produk kalian ingin memakai media mana? Media televisi kah? Atau media radio kah? Atau majalah kah? Dan apa alasan? What's your reason memilih media itu? Ya, itu soalnya saya kasih kalian waktu 35 menit dari sekarang. Kalau yang ini nggak bisa berdiskusi berdasarkan pengetahuan kalian apa adanya, dan saya harap nilainya memuaskan karena materinya tidak terlalu sulit. Waktunya tinggal 10 menit ya. Kalau sudah jadi langsung kumpulkan di meja saya, nanti saya periksa. Ya, karena semua sudah mengumpulkan tugasnya, jadinya kita buat kesimpulan ya untuk materi hari ini. Jadinya advertisement itu berupa iklan yang information about product or service yang mempromosikan atau mengajak para pembaca untuk meminat membelinya begitu. Tujuannya yaitu untuk introduksi dan promote, dan dan dalam iklan itu ada spoke, ada written, audio visual, dan untuk jenisnya sendiri tuh ada yang namanya good advertisement, ada service advertisement, job vacancy begitu yang saya jelaskan tadi. Ini kesimpulannya ya. Dan harus dalam iklan itu harus ada name produk, tulisan yang menarik yang berupa provokasi, dan harus terdapat gambar-gambar yang menarik yang berupa selling point, dan tidak pentingnya lagi di situ harus ada additional information yang saya bilang tadi berupa date, time, address, and how to get. Biasanya kalau di TV itu biasanya ada cara membelinya itu di Tokopedia, misalnya cara membelinya itu harus melalui ini gitu kan, melalui online ini gitu kan. Sekarang begitu biasanya kalau iklan dari televisi. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya ya kalian baca lagi di rumah di buku paket kalian. Berhubung sekarang sudah azan, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa dan mengucapkan alhamdulillah. Pray together, please. Finish. Alhamdulillah and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye.